Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Aini dari kelas Ekonomi Syariah 4A dengan NIM 2008 204022. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pasar modal syariah. Adapun review jurnal ini bertujuan untuk memenuhi tugas pra-UAS dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Ibu Mariah Ulfah MESY. Adapun judul jurnal yang akan saya review adalah Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Nah, jurnal ini dikarang oleh dua orang. Yang pertama yaitu Hamdan Fatoni, yang kedua ada Gina Sakinah. Jurnal ini diterbitkan oleh Hasanah Multidisiplin. Adapun tahunnya yaitu pada tahun 2021, volume 2 nomor 1. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran pasar modal syariah sebagai salah satu alternatif investasi yang sesuai dengan syariah Islam dikaitkan dengan perekonomian Indonesia secara nasional. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Setiap negara berkembang pasti mempunyai sebuah keinginan untuk menjadi sebuah negara maju, sehingga berbagai macam upaya pun terus dilakukan. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan negara ingin membuat masyarakat lebih maju dan sejahtera. Indonesia sendiri adalah sebuah negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup sulit untuk meningkat. Padahal Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini terbukti dari data BPS bahwa selama kurun waktu 3 tahun, Indonesia hanya berada di angka 5%. Adapun faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah diantaranya terakumulasinya modal yang meliputi semua bentuk atau semua jenis, baru seperti peralatan produksi, aset tetap, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, terakumulasinya modal tersebut dapat mempermudah dan meningkatkan bagi industri-industri untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi, semakin baik tingkat perekonomian, semakin tinggi pula tingkat investasi. Karena faktor investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan agregat dan akan mendorong peningkatan terhadap penawaran agregat dengan meningkatnya kapasitas produksi dari industri tersebut. Nah, adapun upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyediakan faktor-faktor produksi sebagai acuan pendorong laju pertumbuhan ekonomi adalah: 1. Meningkatkan sektor investasi pada instrumen pasar modal syariah. Pasar modal sendiri di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Pada saat itu hanya tersedia efek dari perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda yang diperjualbelikan di pasar modal, yaitu berupa saham dan obligasi. Kemudian pada saat Perang Dunia memuncak, pasar modal sempat terhenti, dan pada akhirnya setelah Indonesia beroleh kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada tahun 1950 membuka kembali bursa efek berdasarkan diterbitkannya Undang-Undang Darurat oleh pemerintah tentang bursa, yaitu nomor 13 tahun 1945, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 1952 dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia. Sedangkan
modal syariah di Indonesia muncul pada tanggal 3 Juli 1997 dengan ditandai penerbitan reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatangan MOU antara DSN MUI dan Bapepam LK. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, jurnal ini menggunakan metode penelitiannya yaitu studi metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian diolah menjadi sebuah kerangka judul yang memiliki kesatuan yang utuh. Sumber dari literaturnya sendiri yaitu dari berbagai macam buku, seperti jurnal, serta berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan peran pasar modal syariah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertumbuhan jumlah efek syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah atau DES selama 11 tahun terakhir ini terus meningkat. Terakhir, data jumlah saham syariah yang tercatat di tahun 2018 menyentuh angka 408. Lebih jelasnya, perkembangan syariah saham syariah yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah atau disingkat DES pada periode tahun 2008 sampai tahun 2019 akan ditunjukkan oleh grafik sebagai berikut. Nah, ini dia grafiknya. Di sini dapat terlihat bahwa jumlah saham syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup stabil. Pada tahun 2014 dan 2015, daftar efek syariah mengalami penurunan karena OJK melakukan penelaahan secara periodik dan memaksa laporan keuangan emiten. Namun, penurunan jumlah efek ini tidak terlalu signifikan, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2016, bahkan terus meningkat hingga tahun 2018. Kemudian, pada pertengahan tahun 2019, pada bulan Juni, terjadi penurunan dan diharapkan akhir tahun 2019 akan meningkat kembali. Berdasarkan data di atas, pertumbuhan jumlah efek syariah dari tahun ke tahun ini mengindikasikan peningkatan perputaran ekonomi di pasar modal syariah yang juga akan berdampak pada ekonomi secara nasional. Perkembangan investasi saham syariah tidak terlepas dari beberapa indikator yang mempengaruhinya, yaitu seperti nilai kapitalisasi pasar dan indeks saham gabungan atau IHSG. Perkembangan investasi saham syariah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional itu ditandai dengan berpengaruhnya transaksi investasi saham terhadap indikator-indikator makroekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau disingkat PDB. Berikut ini ada tabel kontribusi kapitalisasi pasar saham syariah terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia periode tahun 2008 sampai tahun 2019. Nah, setelah kita membaca data tersebut, dapat disajikan bahwa indeks saham syariah di Indonesia itu terus berkembang mulai dari tahun 2008 seiring dengan berkembangnya pula nilai kapitalisasi pasar saham syariah. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai kapitalisasi pasar, maka hal tersebut menunjukkan semakin banyak pula jumlah investor yang berinvestasi di saham syariah. Artinya, jika nilai kapitalisasi pasar saham turun, maka penilaian terhadap harga saham
itu secara sederhana dapat diukur dengan melihat nilai produk domestik bruto atau PDB. Tingkat produk domestik bruto atau PDB terus meningkat selama 11 tahun terakhir. Begitu pula dengan kapitalisasi pasar saham syariah yang hanya mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2018, namun sisanya cukup stabil. Selanjutnya, dengan gencarnya diadakan sosialisasi dan edukasi, diharapkan terjadi peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal syariah, sehingga mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keunggulan dari jurnal ini yang pertama, adanya kesesuaian antara tujuan jurnal dengan kesimpulan yang didapatkan. Yang kedua, menggunakan literatur yang banyak sehingga layak bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Yang ketiga, pembahasan pada jurnal ini tersusun secara sistematis dan menggunakan bahasa serta penyusunan kalimat yang mudah untuk dipahami. Namun, ada beberapa kekurangan, di antaranya penyusunan daftar pustakanya acak-acakan, tidak sesuai dengan abjad huruf. Yang kedua, terdapat beberapa kata yang typo atau salah penulisan seperti kata pemerintahan harusnya pemerintahan dan kata keundian harusnya kemudian. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan laju pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak terlepas dari peran investasi saham syariah di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diukur dengan melihat nilai produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB. Tingkat produk domestik bruto terus meningkat selama 11 tahun terakhir. Begitu pula dengan kapitalisasi pasar saham syariah yang cukup stabil. Jadi dapat disimpulkan jika sebenarnya hubungan antara kapitalisasi pasar saham syariah dengan produk domestik bruto ini bernilai positif. Namun dirasa belum sepenuhnya optimal. Adanya faktor lain yang lebih dominan dirasa lebih mempengaruhi tingkat produk domestik bruto atau PDB. Publik dinilai masih memiliki cara pandang konvensional terhadap pasar modal syariah, sehingga saat ini pasar modal syariah bukan menjadi prioritas utama saat investor akan menanamkan dananya di pasar modal. Peningkatan pangsa saham syariah terus gencar diusahakan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, dengan gencarnya diadakan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat luas, diharapkan jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mampu berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.